Malaka atau yang juga dikenal dengan Malaka merupakan salah satu kota penting bersejarah di Malaysia. Dahulu kala, kota pelabuhan di pesisir barat semenanjung Malaysia ini menjadi jalur perdagangan maritim strategis yang menghubungkan antara timur dan barat. Setiap bangsa yang pernah menduduki Melaka meninggalkan jejak budaya dan arsitektur yang khas. Beragam peninggalan budaya yang hidup berdampingan dalam harmoni inilah membuat UNESCO menetapkan Melaka sebagai status warisan dunia bersama Georgetown di Pulau Pinang pada 2008. Kota yang berhadapan dengan Sumatera ini berjarak 148 km dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, tiba juga setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari Kuala Lumpur, saya berada di titik 0 km kota Melaka, tepatnya di Red Square, tempat di mana banyak gedung-gedung bersejarah di kota ini. Kira-kira saya mau kemana aja ya di sini? Yuk, ikuti saya. Kompleks bangunan merah Dutch Square atau Red Square merupakan landmark kota tua Melaka yang paling bersejarah dan terkenal. Bagi para wisatawan, berfoto di sini sudah jadi destinasi yang tidak terlewatkan. Di kawasan Red Square terdapat 3 bangunan yang jadi ikon utama, yaitu Christ Church, gereja yang berdiri sejak 1753 hingga kini masih digunakan untuk peribadatan. Kemudian ada Stadhuis, gedung yang dibangun Belanda antara 1641 hingga 1660, dulunya diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan kantor bagi gubernur Belanda. Bangunan yang berdiri di atas reruntuhan benteng Portugis ini sejak 1982 difungsikan sebagai museum sejarah dan etnografi kota Melaka. Lalu ada Clock Tower atau Tan Beng Sui Clock Tower. Menara jam setinggi 50 kaki ini berdiri tegap di jantung kota sejak 1886. Lalu kenapa semua bangunan berwarna merah? Ternyata ada andil dari ludahan sisa kunyahan buah pinang yang berwarna merah yang dibuang warga ke tembok sebagai bentuk perlawanan dalam sunyi terhadap penjajahan kala itu. Jadi orang Belanda, orang putih ni dia pandai, dia guna hadiah. Dulu tak ada kamera, tak ada CCTV, semua tak ada. Macam mana tangkap? Betul tak? Tengah-tengah malam dia pergi meludah. Last dia buat semua merah. Sebab you makan pinang tu meludah tu warna merah. Bergeser sedikit, kita akan berjumpa dengan peninggalan Inggris yaitu Queen Victoria's Fountain. Air mancur yang masih berfungsi dengan baik hingga saat ini dibangun Inggris pada 1901 untuk merayakan Diamond Jubilee dari Ratu Victoria. Oke, tengah cuaca panas, saya harus naik tangga terus nih. Tapi kita mau lihat gereja Portugis di abad ke-15 di Bukit Saint Paul. Gimana ya gereja peninggalan Portugis ini? Yuk kita lihat. Setibanya di puncak Bukit Saint Paul, saya disambut dengan pemandangan Selat Melaka dan patung putih Saint Francis Xavier yang didirikan pada 1952. Ia adalah misionaris yang pernah bertugas di Melaka pada pendudukan Portugis di abad ke-15. Di reruntuhan gereja Katolik tertua di Asia Tenggara yang dibangun Kapten Portugis Duarte Coelho, tepatnya pada 1521 ini, terdapat juga batu nisan Belanda kuno yang berjejer mengelilingi area dalam gereja, hasil temuan dari ekskavasi pada 1924 dan 1930. Di sepanjang Sungai Melaka, Anda dapat menelusuri magisnya bangunan bersejarah, mural artistik, kafe unik, hingga tempat makan legendaris sebelum tiba di Jonker Street. Jonker Street atau Jalan Hang Jebat di Melaka adalah jantung pecinan bersejarah dengan bangunan abad ke-17, budaya peranakan dan pasar malam akhir pekan. Nama Jonker berasal dari kata Belanda Jonger yang berarti pemuda bangsawan. Pada masa itu, para keturunan Tionghoa dan warga kelas atas yang berasal dari lapisan bangsawan Belanda dan orang Eropa tinggal di daerah ini. Mereka membawa tradisi dan kuliner yang berpadu dengan Melayu yang dikenal dengan budaya peranakan Babanyonya. Salah satunya terlihat dari arsitektur bergaya shop house. Saya mau mencoba minuman kesehatan asal Cina yang terbuat dari xiaokuchao atau Spica prunelia, akar likoris kering, daun teratai, dan lohanko atau buah biksu. Tradisi herbal sejak 2800 sebelum Masehi ini berkhasiat menyehatkan liver dan penglihatan. Oke, sekarang kita coba ya gimana rasa dari herbal tea-nya. Kebetulan karena cuaca di Malaka ini panas banget ya guys. Saya pilih yang dingin ya, dan dingin ini kemasannya botol kayak gini. Kita langsung coba aja ya. Ini udah halal, ada sertifikatnya. Bismillah.
Rasanya seger, ada rasa Spica Prunelia yang saya pilih. Ada rasa manis dari sedikit madu. Dan wangi herbalnya nggak kencang banget. Dan ada rasa pahit sih, sedikit banget. Dan wangi tehnya juga nggak kalah deh wanginya sama kayak teh melati. Cuman bedanya ini wangi dari Spica Prunelianya. Mantap. Berakhir sudah perjalanan saya di Melaka. Saya seperti dibawa seharian menelusuri lorong waktu beragam zaman dengan jejak sejarah dan budayanya. Kartika Karman, Melaka, Malaysia.